Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul kedua saya sebagai salah satu penilaian dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, di sini kita ada bahan latihan. Ini singkat aja. Untuk dasar CSS itu kita ada untuk pewarnaan. Kemudian di sini ada untuk menentukan lebar, menentukan border. Kemudian ini juga bagaimana cara penamaan jika kita mau bagaimana cara mengatur style jika kita ingin mengatur 3 elemen sekaligus itu digunakan koma. Kemudian ini kalau misalnya elemen dia langsung aja. Kalau ID dia ada tambahan tagar. Kemudian kalau kelas itu titik, atribut itu pakai ini. Kemudian pseudo class itu pakai hover. Kemudian fonts dan teksnya ini kita bisa pakai dari font Google. Kemudian di sini juga kita ngatur font size untuk seluruh font kita itu 10 pixel. Kemudian semua jenisnya itu pakai open sans dan sans serif. Ini maksudnya ditaruh di HTML berarti semua font yang ada uh, di website kita langsung otomatis pakai yang ini. Kemudian ini ada pengaturan teks like itu maksudnya untuk peletakan teksnya. Kemudian ini font size-nya line height itu antara ini yang di antara ini. Kalau letter spacing itu antara hurufnya antara M dan O. Space antara M dan O. Kemudian ini box, ada padding, border, margin. Nah, bisa kita lihat di sini, padding itu yang di dalam, border itu pembatasnya, margin itu batas antara box yang satu dengan box yang lain. Kemudian di sini ada width-nya, background color, color text shadow, display-nya. Dan mungkin itu aja. Kita lanjut ke selanjutnya itu ada ini untuk menambahkan CSS. Nah, CSS ini cara menambahkannya ada dua. Eksternal CSS itu berarti kita memiliki dua file. Eksternal kayak ini, ada index.html, ada style CSS. Kalau internal itu dia di dalam ini, jadi dia bakalan dibikin di contohnya itu ini. Dia dibikin di dalam setelah head sebelum body. Kemudian kalau inline-nya itu pas di sini. Misalnya kita mau bikin div class code box, baru style, color, background color, bla bla segala macam. Nah, ini itu untuk penambahan CSS. Kemudian kalau selector itu kita ada kalau selektor itu ada misalnya P elemen paragraf, kemudian kalau ID itu pakai ya tadi saya bilang pakai tagar, kemudian kalau kelas itu pakai titik, kemudian kalau ini maksudnya P titik center itu artinya semua paragraf P yang ada kelas centernya. Kemudian kalau ini kelas ini kan kelas center dan large, berarti dia punya dua kelas. Nah, universal selector berarti ini untuk semuanya. Kemudian untuk grouping selector ini H1 H2P. Nah, kita gabung pakai koma dan mungkin itu. Terus selanjutnya mungkin kita lihat dari sini aja ya. Setelah itu kita punya color properties. Nah, kalau di color ini kita langsung ke stylenya aja. Dia ada yang pakai RGB, ada pakai HWB, SCL, kemudian ada yang pakai seperti ini tagar, RGB. Nah, ini bisa kita cari dari color hunt. Itu ada banyak pelet-pelet warna. Kemudian kita masuk ke font property. Kalau font property ini kita tinggal cuman font stylenya, ada oblik, ada italic, apa segala macam. Font weight ini ketebalan, font size itu berarti ukurannya, text select itu center. Text select itu maksudnya peletakannya di kiri kah, ke tengah kah, kanan kah. Kalau font family itu lebih ke stylenya, kayak jenis hurufnya apa. Kemudian kita masuk ke inspect CSS itu maksudnya yang seperti ini.
Nah, kita punya website. Nah, kalau kita mau inspect tinggal buka ini. Nah, di sini ada semua apa kode programnya. Terus misalnya kita mau lihat ini kayak mana sih ukurannya. Nah, ini ada padding 50, border nggak ada, kemudian marginnya ada 50. Seperti itu penggunaan untuk CSS. Kemudian box model itu ini dia box model. Dia ada width, height, margin, padding, border seperti tadi ya. Width itu lebarnya, height itu tingginya, margin itu berarti jarak antara box yang satu dengan box yang lain. Pokoknya dia berada di luar. Padding itu yang di dalam, border itu untuk garis pinggirnya. Kemudian kita masuk ke flexbox. Nah, kalau flexbox ini dia seperti ini, display exit column itu berarti arahnya kemana. Kalau misalnya kita mungkin coba buka aja yang bagian kontainer supaya ini display flex. Nah, kemudian flex direction. Nah, flex direction ini untuk yang kolom. Nah, kalau untuk yang row dia bakalan ke samping. Kemudian ini flex wrap ini artinya kalau misalnya kita bikin dia ke samping, dia bakalan mengecil sendiri. Nah, kita bikin jadi yang tadinya kalau misalnya kita panjangkan dia kayak bisa muat 6 satu baris, dia jadi pas kita kecilin dia jadi cuma bisa muat 3 gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kalau no wrap berarti dia 6. Tapi dia bakalan kayak menghilang gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan ada 12 nih. Kalau kita kecilin, yang 12 ini jadi nggak masuk ke dalam box ya, seperti itu. Nah, kemudian ini flex flow, ada justify content berarti antara ini ke sini, terus ada alike item itu antara atas ke bawah. Sebenarnya kalau itu tergantung apa yang digunakan, tergantung ininya, flex directionnya, kolom kah atau row. Nah, mungkin kita lanjut aja untuk grid layout itu. Nah, penggunaannya seperti ini. Pertama kita bikin displaynya grid, kemudian di sini kita bikin create template column, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, kita punya 4 column. Untuk row-nya kita punya 1, 2, 3, 4 row juga. Terus ada gapnya 9 pixel. Nah, itu modelannya seperti ini ya. Nah, modelannya kayak gini. Tadi kita punya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk samping itu kita pakai yang 1, 2, 3, 4. Jadi itu artinya ya. Nah, terus untuk masuk ke responsive web design itu media queries kita ada nah ini dia. Ini kalau misalnya untuk browser kita pakai ini. Kemudian kalau untuk phone atau HP ini kita pakai yang ini. Beda ya. Ini ada max 600 pixel, ini max-nya 768 pixel. Media only screen. Nah, mungkin itu aja dari CSS animation ini banyak ya. Kita lihat ini tergantung pengaturannya. Ini ada banyak dan bisa dieksplor sendiri. Ini juga bisa kita buat. Nah, ini maksudnya kalau misalnya dia baru di reload, backgroundnya red, kemudian 25% setelah reload dia berubah jadi yellow, kemudian 50% berubah jadi blue, 75% berubah jadi green, 100% berubah jadi red. Jadi akhirnya ending dari apanya ini bakalan merah. Kita coba ya. Nah, ini 100%. Kita ulang lagi. Ini 0, 25, 50, 75, 100. Seperti itu. Nah,
Mungkin sekian dulu untuk latihannya, kita masuk ke studi kasus poster animasi. Jadi di sini saya ada ini untuk HTML-nya singkat aja. Ini ada ya biasa, ada meta chartnya, ada title-nya motivational poster, kemudian ya link rel untuk ke standar CSS yang tadi saya bilang eksternal CSS. Kalau yang ini kita pakai font Google untuk narkowan family. Nah, kemudian saya cuma punya satu div class di sini. Ada kelasnya codebox. Kemudian ini ada gambar Thomas Watson. Kemudian di dalam divnya ada div lagi yang dimana kelasnya itu code content. Nah, ini ada H1, ini isinya kata-katanya, motivational quote-nya, kemudian ini siapa yang buat, ini pakai italic. Kemudian stylenya ini. Nah, untuk semuanya kita pakai box sizing border box, HTML-nya untuk semuanya. Tinggi HTML-nya itu kita pakai 100 view height, kemudian background-nya itu pakai gradient, linear gradient. Jadi dia bakalan seperti ini. Dia bakalan dari atas ke bawah. 0,5 turn. Pakai warna hitam, kemudian warna putih, dan diakhiri dengan warna abu-abu. Kemudian displaynya flex, justify kontennya di center. Justify content itu maksudnya apapun yang ada di dalam HTML itu bakalan ada di center. Dan kebetulan yang dalam HTML tadi kan cuma ada yang namanya satu div class. Kemudian like attention juga center, itu maksudnya di tengah-tengah. Tadi kan justify content kan berarti kiri ke kanan. Dia pasti atas di sini. Nah, kalau kita pakai like items berarti dia ke bawah. Kemudian font size-nya untuk semua 13 pixel. Nah, ini code box-nya yang besar ini. Kita ada background color-nya yang warna putih. Border radiusnya 50 pixel. Border radius itu maksudnya yang ini. Siku-sikunya, display-nya itu flex. Kemudian flex direction-nya raw, maksudnya ini. Nah, ini dia raw. Kan kita cuma punya gambar, terus tadi div class code content kan. Nah, terus justify kontennya pas center, layout itemnya center, berarti itu di tengah-tengah semua. Padding itu berarti dia masuk ke dalam. Jarak dari sini ke sini itu 50. Kemudian ada marginnya. Marginnya itu berarti sama jarak antara ini ke sini. Kemudian box shadow-nya ini berarti yang ini. Kalau misalnya nggak kita hover kan ada yang hitam-hitam di pinggir-pinggirnya itu, nah itu box shadow-nya. Kemudian untuk code content itu yang bagian ini. Display flex direction column berarti dia ke samping, ke bawah. Ke bawah gini, kemudian justify contentnya center berarti pas di tengah-tengah yang namanya di tengah-tengah quote box-nya, kemudian like attention juga center, animation slide right, itu maksudnya ketika kita bikin animasinya dia bakalan seperti ini pas pertama kali di reload. Jadi dia muncul dari sebelah kiri ke kanan. Nah, itu artinya slide right. Selama 2 second is forwards. Kemudian transisinya itu saya pakai is in out. Kemudian untuk code box hovernya itu berarti untuk code box semua, kalau misalnya kita hover dia bakal ada cahaya. Berarti shadownya itu kita pakai putih sama abu-abu. Ini untuk apa blurnya, tingkat blurnya. Jadi kalau misalnya kita bikin tingkat blurnya 100, dia bakalan ngeblur kali sampai nggak nampak. Jadi kalau misalnya kita bikin 7, nah itu bedanya. Nah, kemudian untuk H1-nya kita pakai font family outfit. Nah, kalau misalnya dia nggak terapai di class yang lain, dia bakal otomatis ngambil sans serif. Kemudian letter spacing itu letter spacing artinya jarak antar hurufnya ini 1 pixel. Kemudian text like-nya center berarti center rata tengah. Kemudian font size-nya 1,9 rem. Kalau 1 rem ini maksudnya dia ngikut seberapa besar dari HTML kita ini. Tadi kan HTML kita 13 pixel, berarti itu 1,9 kalinya. Kemudian untuk P-nya saya pakai Foreign New, Foreign Monospace untuk yang bagian ini, Thomas Watson-nya.
kemudian letter spacing-nya 0,6 pixel, jarak antara ini 0,6 pixel, kemudian font size-nya itu 1,5. Kemudian image-nya itu ini saya bikin width 10 em. Kalau REM tadi ke HTML, EM itu ke parentnya yang di atasnya. Kemudian border radius 50% itu biar dia bentuknya lingkaran, animation-nya slide top, berarti dia dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, turun dia ke bawah kan. Nah, ini transitionnya juga. Kemudian ini untuk keyframes ini CSS animation. Nah, slide right ini maksudnya pada pas dia 0%, kita X itu berarti minus 100 pixel, opacity-nya 0 maksudnya itu dia belum ada, displaynya non berarti dia belum nampak. Kemudian 50% dia udah mulai ke bagian, udah mulai ke arah kanan dikit setengahnya. Kemudian opacity-nya masih 0, display-nya juga masih 0. Jadi dia masih belum nampak di 50%. Nah, ini 50%. Nah, untuk 100%-nya berarti X-nya udah pasti 0, udah pas setengah ini, opacity-nya 100, dia udah muncul dan display-nya block, berarti udah muncul juga. Nah, kalau untuk slide top, dia 0% translate dia minus 100 px, berarti dia masih di atas, kemudian waktu pas 100% dia udah turun ke bawah. Nah, kemudian untuk media, inilah untuk responsive media query-nya. Nah, max width 700 pixel berarti dia untuk ukuran HP. Nah, height-nya tadi kan 100 VH. Nah, kita buka 150. Kenapa saya buat 150? Karena kalau misalnya 100, dia bakal nggak cukup kontennya. Jadi kayak gini. Dan ininya jadi ada batas. Jadi saya buat 150 aja. Nah, itu kalau misalnya untuk device. Dan kemudian text direction-nya tadi kan row di quad box. Di quad box tadi text direction itu row. Nah, kita ubah jadi kolom. Berarti yang tadinya kalau misalnya di device laptop dia kayak gini. Nah, jika saya bikin row berarti dia jadi atas bawah. Nah, itu dia untuk studi yang kedua. Kita disuruh membuat galeri foto menggunakan flexible animation dan responsive. Tapi di sini saya agak sedikit berbeda, saya bikin galeri novel. Nah, di sini seperti biasa title-nya galeri novel, link rel-nya ini berarti link ke style.css-nya. Header di sini di bagian ininya pakai div. Nah, terus H1 galeri novel, berarti disediakan 11S22050 itu ini saya. Kemudian div kelas foto kontainer berarti ini semua. Di dalamnya ada foto satu, dimana itu saya pakai foto bumi. Ini bumi sesuai judulnya. Kemudian overlay. Nah, overlay ini maksudnya yang ininya. Kalau kita di hover, dia bakal muncul H2 bumi. Nah, kan ada bumi. Kemudian ini ada paragraf. Ini deskripsi singkat mengenai bukunya. Kemudian di dalam setelah itu ada div lagi. Ini untuk button. Jadi ini bakalan nge-link ke Goodreads Bumi, untuk novel Bumi. Nah, begitu juga seterusnya, ada foto, kemudian ada div class overlay-nya, judul, paragraf, kemudian ada button. Itu diulang sampai 10 kali karena di sini saya menggunakan 10 foto. Nah, kemudian lanjut ke CSS-nya, ini lumayan panjang. Nah, ini box size-nya border box, HTML-nya seperti biasa, 100 pihak, kemudian background color-nya itu black, font size-nya 12 pixel, kemudian body-nya width 100%, berarti dia bakalan sebesar HTML ya, kemudian margin-nya 0, berarti dia nggak ada space antara HTML dan body-nya, kemudian color-nya warna putih. Kemudian masuk kita buat di header, untuk lebarnya itu 100% berarti sesuai dengan bodinya. Backgroundnya saya pakai linear gradient, itu berarti kayak gradasi gitu, 0,90 turn. Ini pakai 3 warna. Kemudian display flex berarti saya gunakan display flex, justify content center berarti dia pas di tengah ini. Nah, pas di tengah. Kemudian margin bottomnya 20 pixel. Antara ini ke sini itu 20 pixel, antara
header tadi sama yang boxnya untuk ini semua itu 20 pixel. Kemudian animationnya itu saya pakai slide right, 2 is forwards, kemudian transitionnya pakai is and out juga. Nah, untuk H1-nya saya bikin ukurannya 2,5 mm, yang berarti ini dia sesuai dengan ini font size di HTML. Jadi makin besar font size-nya di sini dia bakal berubah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya colornya itu saya bikin black. Kemudian H2 font weight-nya itu maksudnya yang ini. Kemudian href-nya itu text decoration-nya non, font weight-nya 590, colornya putih. Nah, itu maksudnya yang ini. Ini kan yang want to read ini dia href, jadi teks harusnya kalau misalnya href itu kan ada kayak garis bawah underline, terus warna biru. Nah, jadi saya bikin text decoration-nya non, jadi dia kayak teks biasa aja. Kemudian foto kontainernya itu maksudnya foto untuk foto kontainer dia tuh yang ini. Foto kontainer berarti untuk apa semua foto ini itu pakai display flex. Kemudian flex wrapnya wrap gapnya 30 pixel antara ini dan sini itu 30 pixel. Kemudian marginnya 50 pixel, 20 pixel. Nah, maksud 50 pixel, 20 pixel ini apa? Nah, berarti kalau misalnya atas sama bawah itu 50 pixel. Kiri dan kanan itu marginnya 20 pixel. Nah, justify kontennya center berarti itu pas tengah, like items-nya juga center. Jadi dia pas di tengah-tengah ini. Nah, terus untuk foto berarti foto yang ini. Saya bikin border radiusnya 10 pixel. Nah, yang ini, ujung siku yang ini, positionnya ini relatif. Relatif berarti dia jadi patokan nanti untuk kalau misalnya yang di dalam ini pakai position saya lupa position satu lagi absolute. Nah, dia nanti patokan. Kalau absolute dipakai tanpa ada relatif dia bakalan ke sini. Jadi kita untuk parentnya kalau misalnya kita mau pakai absolute, misalnya nih di div A kita mau pakai absolute. Nah, di parent div A ini kita harus memakai relatif dulu biar dia relatif ke parentnya bukan ke HTML secara keseluruhannya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian overflow hidden, kemudian box shadow-nya ini dia nggak nampak ya karena memang warna hitam. Nah, kalau misalnya warna putih bakalan nampak. Dia bakalan nampak ini bordernya. Nah, nampak kan? Tapi saya nggak salah. Sebenarnya ini nggak guna sih, karena nggak nampak juga. Nah, ini lebih bagus. Nah, kemudian transitionnya transform 0,8 is and out. Maksudnya perubahannya ini. Kemudian image-nya width 20 rm, image berarti yang bumi ini, btext alike left berarti itu yang ini. Dia rata kiri semua. Buttonnya itu saya pakai background colornya hijau, paddingnya 10 pixel. Padding berarti ujar antara ini ke want to read ini. Kemudian margin bottom berarti dia jarak antara button ke bawah, kemudian transisinya transfer juga. Border radius 10 pixel itu yang ujung sini, kemudian border itu 3 pixel solid transparan. Dia nggak nampak kalau misalnya memang nggak kita hover. Dia baru kelihatan pas kita hover. Nah, kalau misalnya kita hover, dia bakal membesar. Skalanya tadi kan 1 kian. Nah, kalau misalnya kita hover, dia bakal membesar jadi 1,1. Kemudian untuk translate-nya itu minus 5 pixel, berarti dia jadi naik 5 pixel. Nah, kan ada naik dikit nih. Kemudian untuk bordernya saya pakai 3 pixel solid yang hijau. Nah, inilah bordernya yang tadi nggak nampak di sini. Kemudian background colornya transparan sesuai dengan ininya. Kemudian kalau di hover href-nya kan want to read. Nah, kalau di hover dia bakalan jadi hijau. Jadi ini kayak hover dalam hover gitulah. Kemudian overlay-nya. Overlay ini kan berarti yang ininya ya. Yang
detail bukunya ini. Bikin height-nya 0, width-nya itu 100%, background linear gradient berarti ini ada agak hitam, setengah hitam setengah putih. Kemudian border radius 10 pixel sesuai dengan ininya. Position absolute ya seperti tadi saya bilang. Kemudian left bottom itu artinya biar dia rata sama ininya, jangan naik dikit gitu. Kemudian overflow hidden, displaynya flex, like outer center, display like outer center seperti tadi, berarti tengah-tengah. Flex direction column. Kemudian paddingnya 0,40 pixel, berarti jarak antara atas ke bawah itu 0, tapi jarak kiri kanan 40 pixel. Text align center. Kemudian font size-nya itu 14 pixel, transition height-nya 0,5 second. Kemudian kalau misalnya fotonya kita hover, dia bakal membesar juga dan naik minus 5 pixel. Terus ini kalau misalnya foto overlay, tadi kan height-nya kita bikin 0. Jadi kalau nggak kita hover, dia nggak nampak overlay kita. Tapi kalau misalnya kita hover, overlay kita bakalan naik, height-nya jadi 100%. Nah, kemudian ini foto 1, berarti ini pas transisi itu kita pakai slide top. Dia waktunya 1 second is forward, kemudian transitionnya 0,3 second is in out. Ini maksudnya ini ya. Kalau pertama kali di reload, dia bakalan kayak gini, muncul satu persatu. Nah, untuk yang ini, kenapa bisa nggak sama munculnya? Saya bikin waktunya berbeda. Nah, misalnya nih, di sini foto 1 second, foto kedua 1,5, foto ketiga 2, foto keempat 2,5 dan seterusnya. Dia beda 0,5 second doang. Kemudian untuk lanjut untuk keyframes-nya saya pakai yang slide top 0%. Maksudnya slide top waktu pas kita 0%, waktu pas baru aja di reload, dia bakalan transfer dari translate dia 500 pixel. Berarti dia dari bawah sini sebanyak 500 pixel. Misalnya 500 pixelnya di sini lah. Berarti dia dari sini opacity-nya 0. Baru waktu pas 100% dia translate Y-nya 0, opacity-nya 100. Jadi sepanjang dari 0% sama 100%, Y-nya ini bakalan terus berkurang dan opacity-nya bakalan terus bertambah. Nah, kalau keyframe slant right ini bakalan dipakai untuk galeri foto yang ini. Nah, dia hampir sama kayak gini. Kalau misalnya tadi dia dari bawah ke atas, kalau slant right ini dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri 500 pixel, makin kanan, makin kanan, makin kanan sampai dia 0. Ini dia apanya, animation-nya, ini dia responsifnya. Nah, selanjutnya Flexbox tadi udah ya. Kemudian di sini kita membuat CV, dia harus ada grid layout dan responsif. Nah, ini di sinilah kita buat. Ini juga singkat aja. Kebanyakan kata-kata doang. Nah, di sini seperti biasa ada meta, title, kemudian link rel ke style CSS, kemudian ini link untuk ke font Google. Jadi biar kita bisa gunakan font Google-nya. Di sini ada div class header. Nah, ini CV saya. Ini div class header ini yang di atas ini ada gambar saya. Kemudian header content itu artinya yang ini semua. Nah, ini ada H1-nya review Siregar, H3 1 informatika. Nah, ini paragraf. Kemudian di sini untuk div class contact. Jadi dalam div ini ada div lagi untuk kontak saya, dimana itu ada saya pakai ini namanya dari icon box kalau nggak salah, box icons yang ini. Jadi ini bukan termasuk framework ya harusnya. Nah, pakai box iconnya ini. Kemudian IFS 22050 students.ac.id atau email. Kemudian ini untuk bikin jarak antara ini dan ini, antara div email dan div phone. Ini juga pakai icon box, kemudian nomor. Kemudian buat create container, di sini ada information. Nah, dia ini untuk yang website ya.
Dia ada information, ini profil pendidikan, pengalaman, dan ini yang untuk project. Nah, kalau di information nih ada div kelas sosial media, ini di bawah ya. Ada div kelas sosial media ini yang ini ya maksudnya ya. Ada Instagram, ada LinkedIn, ada GitHub, kemudian untuk skill-nya itu ada H3-nya keahlian, kemudian teknis, kemudian ada paragraf biasa, kemudian ini ada H4 juga, dan ini paragraf biasa, kemudian untuk kontaknya ini ada H3 juga, ini H4, 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 ini icon, kemudian ini paragraf biasa. Kemudian lanjut ke profil Indo yang ini. Di sini seperti biasa doang, dia ada nah ada di feeder design untuk desain yang bulat ini. Kemudian ini ada H2, ini tulisan profil, kemudian ini ada paragraf, kemudian ini juga H2, ada paragraf juga. Nah, education ya. Ada di kelas education box. Ini maksudnya yang ini, untuk box yang ini. Jadi di sini ada education time-nya 2022 now, kemudian ada kuliah, kemudian ini pakai span. Ini semua pakai H4, tapi di sini dipisahkan sama span, kemudian ini paragraf biasa, terus sama juga kayak gini. Kemudian ini juga untuk experience, pengalaman, saya pakai H2. Kemudian ini sama kayak tadi, dia pakai experience time, paragraf biasa. Kemudian ini pakai H4, yang dimana ini ada span, kan ada pisah ini. Dia pakai span, paragraf biasa, kemudian paragraf biasa juga, ini H4, paragraf biasa. Nah, kurang lebih sama juga kayak gini. Ini juga pakai header H4 ya kalau nggak salah, H4. Kemudian ini span, untuk tahunnya itu saya pakai span, dan ini paragraf biasa. Nah, mungkin itu untuk HTML-nya, untuk CSS-nya ini lumayan komplit. Kita coba. Nah, ini seperti biasa box sizing-nya, HTML-nya seperti biasa juga kayak tadi. Tapi saya pakai background color-nya warna ini, kemudian body marginnya 0. Body untuk semuanya. Ini maksudnya untuk semua elemen yang ada di body. Nah, ini marginnya juga 0. Kemudian header-nya, ini header. Saya pakai background color-nya warna ini. Padding itu maksudnya jarak dari luar ke dalam 20 pixel. Display-nya flex direction raw, berarti dia bahkan nyamping gini 1, 2. Ini kan untuk website tadi ya. Kemudian align attention center, gapnya 50 pixel, justify content space around berarti ada space di antara ini dan ini. Kalau nggak salah space around, bedanya space around sama space between, space antara ini, kalau space around sama, space between itu beda. Kemudian lanjut, kalau misalnya ini width-nya 100% berarti dia sesuai dengan bodinya. Kemudian animation-nya slide top, kalau misalnya kita baru nge-reload dia naik ke atas. Kemudian untuk transition-nya 0,3 second is in out. Kemudian untuk flex ground-nya itu 0, flex ring-nya itu 0. Kemudian untuk image-nya itu border radius pakai 50% untuk bikin bulat. Height-nya itu berarti ukuran dari atas ke bawah 200 pixel, dan width-nya itu otomatis bakal 200 pixel juga karena saya menggunakan foto 1:1. Kemudian untuk H1 itu yang ini pakai font Wix 600, font style-nya itu normal, kemudian font size-nya itu 2 rem ukurannya. Kemudian untuk kontak yang ini itu saya pakai display flex wrap ya wrap. Kemudian untuk grid container itu yang ini untuk semua, untuk yang ini melingkupi ini semua. Nah, saya pakai display grid template-nya itu berarti saya punya 2 kolom dan 4 row. 2 kolom itu maksudnya ini 1, 2, 4 row berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian itu paddingnya 30 pixel, gapnya 10 pixel, marginnya atas bawah 0, kiri kanan 10 pixel. Grid container H2 berarti semua H2 yang ada di dalam grid container.
itu pakai color itu black. Berarti misalnya kayak profil, pendidikan, pengalaman, project, apa segala macam. Nah, kalau ini create container untuk semua elemen. Uh, ini kalau tanda ini berarti elemen yang langsung dibawa create container. Jadi kayak parentnya langsung. Jadi semua elemen yang punya parent langsung ya, itu yang punya parent create container, maka dia pakai background color. Nah, tadi kan kalau misalnya create container kan di dalamnya tuh cuma div doang ya. Makanya dia pakai background colornya itu yang ini. Paddingnya 15 pixel, 20 pixel, artinya atas bawah 15 pixel, kiri kanan 20 pixel. Kemudian border radius 20 pixel itu yang ini. Kemudian untuk information itu yang bagian ini. Create row span 3 itu artinya yang ini. Span 3 berarti dia untuk row-nya span 3 yang harusnya dia 1, 2, 3, tapi kita langsung ambil 3 dia. Ngambil 3, nggak satu row doang. Kita span. Kemudian display flex, kemudian flex direction column, berarti dia dari atas ke bawah, nggak dari kiri ke kanan. Kemudian justify content space between. Nah, kalau misalnya kita perbesar kan ada space antara ini, space between. Nah itulah, tadi kan space around kan jarak antara ini sama. Kalau space between jarak antara ini nggak sama pinggirnya. Kemudian untuk gapnya 20 pixel, animation slide right. Berarti kalau misalnya kita animasi dia dari kiri ke kanan. Nah, kemudian masuk information S3. Ini ngatur ininya doang, underline. Pakai ini, hanya underline-nya. Terus untuk skill, untuk paragraf yang ada untuk semua anak dari skill, untuk semua paragraf yang anakannya dari skill itu prosesnya 1,2 rm. Berarti itu maksudnya yang ini semua lah. Kemudian itu information ads untuk semua link yang ada di dalam information itu pakai font size 18 pixel. Kemudian education ini position relatif. Education. Nah, kita masuk dah ke education ya. Nah ini position relatif, slide left. Berarti kalau misalnya kita reload dia dari kanan ke kiri. Nah, kemudian untuk profil ini dari atas ke bawah. Kemudian ini kalau project itu span 2. Maksudnya untuk project kan kita kan punya dua kolom ya. Nah, dia span 2, berarti dia pakai kolom yang ini dan yang ini. Nah, kemudian animation slide left berarti dari kanan ke kiri. Kemudian transisinya juga ada, experience itu yang bagian ini pengalaman, dia pakai transisi dari atas ke bawah. Experience ya. Kemudian kalau linknya ini semua link itu pakai text decoration, jadi nggak ada yang namanya garis bawahnya. Nah, kemudian ini untuk experience time, education time, project time. Itu berarti waktu-waktunya ini. Semua waktu-waktu yang ada ini. Itu font size-nya 15 pixel, font style-nya oblique. Ini maksudnya italic gitu. Kemudian margin top-nya 8 pixel. Nah, kemudian ini experience span, education span, project span. Ini untuk yang ininya, yang semua span. Itu warnanya kita ganti jadi warna ini, kemudian font size 0,9 rm, margin left-nya 2 pixel. Kemudian ini experience content. Jadi di dalam experience ini kan ada experience content. Mana experience ya? Nah ini kan experience content. Ini juga experience content. Ini experience content. Jadi dia terpisah-pisah. Nah itu untuk font size-nya 1 rm, line height-nya 1,3 rm. Kemudian experience box, education box, project box itu margin bottom-nya 20 pixel. Kemudian untuk my contact H4. My contact itu yang bagian sini. Untuk H4-nya berarti email, WhatsApp, address-nya itu margin top 10 pixel. Untuk my contact order ketiga. Maksudnya order ketiga ini adalah dia bakalan ditempatkan di bagian bawah. Nah, yang harusnya tadi kan dia di atas sekian jadi di bawah gitu.
Ya, order 3. Ini urutan doang ya ini. Header design itu berarti yang ininya, yang ada bulatan ini, background colornya transparan, bordernya itu 3 pixel solid. Yang ini warnanya widthnya fit content berarti dia sesuai dengan kontennya, lebarnya, tapi kita tambah padding lagi. Jadi kiri kanan ada 30 pixel, kemudian border radiusnya 50 pixel, berarti kelengkungannya ini. Nah, kalau keyframe saya itu hampir sama kayak tadi, slide right ini dari X min 100 pixel. Slide right berarti dia dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri 100 pixel, kemudian ke kanan 0. Kemudian slide left dari kanan ke kiri, slide up ini dari bawah ke atas. Kalau bottom ini dari atas ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tampilan responsifnya atau tampilan untuk device handphonenya saya bikin height-nya 150 VH. Jadi dia nggak 100 VH lagi, width-nya 100%. Kemudian untuk header, tadi kan flash direction-nya itu row ya. Dia ke samping. Nah, jadi kalau misalnya pakai yang device, ukuran device, dia di atas ke bawah kolom. Kemudian width-nya 100% juga. Nah, kalau information ini, yang tadi kan information kan urutan pertama ya. Jadi saya pindah ke urutan ke terakhir. Nah, jadi sebenarnya semua order itu 0, nilainya 0. Jadi kalau misalnya order pokoknya order yang memiliki nilai lebih besar itu yang paling besar lah itu ditaruh di bawah. Jadi selebihnya ini kayak misalnya profil, pendidikan, pengalaman, project kan ordernya 0. Nah, yang ordernya 2 itu cuman information. Jadi information kan paling besar daripada 0 tadi. Nah, jadi dia bakalan ditempatkan di akhir. Kemudian untuk grid containernya saya bikin displaynya flex dan flex direction column. Jadi tadi kan grid. Jadi saya buat flex kayak gini. Nah, kemudian sosial media order 2. Jadi kan sosial media itu di bagian atas. Saya pindahkan ke bagian bawah. Nah, di bagian atas sekian. Tapi kalau di sini dia jadi yang kedua. Yang pertama jadi kealihan, kemudian terakhir kontak. Oke, mungkin kita coba untuk responsifnya. Nah, ini untuk website, ini ukuran website, dan ini untuk responsifnya. Nah, dia jadi seperti ini. Dan kemudian untuk galeri foto juga sama. Kita coba responsifnya. Nah, ini dia kalau untuk website, dan ini untuk Android. Dia seperti ini. Motivational poster juga sama. Ini untuk ukuran website, dan ini untuk ukuran device handphone. Ini animationnya. Nah, seperti ini animationnya. Kemudian kalau galeri foto, animationnya itu seperti ini. Animationnya seperti ini. Dan untuk curriculum vintage ini animationnya seperti ini. Kalau untuk keseluruhannya dia kalau dari website seperti ini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan atau segalanya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.